Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Prof. Zaim M.Hum dari Universitas Negeri Padang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada sore hari ini melalui Zoom meeting dalam acara seminar proposal disertasi saya. Kemudian yang saya hormati Profesor Dr. Sarwit Sarwono M.Hum yang telah hadir di ruang Zoom sebagai penguji. Kemudian yang saya hormati Ibu Dr. Irma Diani, M.Hum, selaku penguji pada seminar proposal saya pada sore hari ini. Kemudian yang saya hormati juga Prof. Sabnil Arsyad, PhD, yang telah membimbing saya sebagai promotor, sehingga hari ini saya bisa untuk memaparkan proposal disertasi saya, serta juga Yang Wisma Yunita, insya Allah nanti dia sempat hadir karena beliau masih di luar negeri, jadi sudah dihubungi. Baiklah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore siang ini saya diberikan kesempatan untuk memaparkan eh, tulisan saya, proposal disertasi yang akan saya angkat menjadikan angkat penelitian saya pada program Doktor Linguistik Terapan Universitas Bengkulu. Baiklah, langsung saja share screen aja. Eh, Judul dari proposal yang saya angkat yaitu Characteristic of Journal Article Title in High Impact Applied Linguistics and English Education Journal. A cooperative study between journal different ranks. Oke, di dalam proposal ini saya membagikan 3 bab. Bab, eh, bab pertama, chapter 1 is background. Di dalam background ini saya menjelaskan definition practice dan research dan juga uh, theoretical practice, background of the research, formulation, research objective, and research significance. Okay. Background of the research. Latar belakang Bisa dari di penelitian slideshow, ini, Pak Safrizal. Di ya Prof, slideshow dibesarkan. siap Prof. Oke. Latar Ya, belakang dari penelitian ini yang saya bagikan menjadi ke theoretical background dan practical background. Yang pertama, bahwasanya publikasi artikel itu sangat wajib bagi akademisi dan juga para peneliti, sehingga setiap penelitian diharapkan atau diwajibkan kepada untuk bisa dipublikasikan di jurnal yang terindeks, terutama mengapa dari hasil penelitian itu akan menjadi sebagai acuan atau referensi bagi peneliti. Kemudian eh, judul judul dari sebuah artikel merupakan yang sangat penting di dalam sebuah penulisan artikel. Karena judul ilmiah sangat penting karena menjadi elemen pertama yang menarik perhatian pembaca dan menyampaikan inti penelitian secara ringkas. Judul yang tidak jelas atau terlalu panjang dapat mempengaruhi pembacaan, menghambat kutipan, dan menurunkan daya tarik pembaca. Selain itu, pemilihan kata kunci yang tepat diperlukan untuk meningkatkan visibilitas artikel pada pencari data akademik. Nah, kemudian, di dalam sebuah judul kita mempunyai beberapa peran yang sangat penting, yaitu aturan dan fungsi sebuah judul di dalam sebuah akademik, terutama dalam jurnal peneliti, jurnal yang akan dipublikasikan, itu terdapat linguistik fitur, konten fitur, dan juga panjang sebuah judul dan keyword. Hal ini menjadi landasan bagi saya untuk meneliti tentang linguistik fitur dan konten fitur serta panjang sebuah judul dan juga kata kunci yang kata kunci yang terdapat dalam jurnal artikel, terutama yang berada di dalam sebuah judul artikel tersebut. Kemudian eh, dari hasil penelitian yang telah didapat, penelitian terdahulu yang telah saya baca dan telah saya
baca dan analisa yang membahas tentang judul skripsi judul ini sudah beberapa orang yang menjadi landasan acuan penelitian terdahulu seperti Chen tahun 2012 membahas tentang linguistic structure pada artikel title yang aplik linguistik, kemudian Desrial membandingkan antara struktur judul jurnal nasional dan jurnal internasional, serta dari Kerens 2016 dan 2020 tentang membahas tentang konten artikel, kemudian Paiva 2012, serta penelitian oleh Chengs tahun 2020 tentang keyword citizens. Nah, dari penelitian-penelitian terdahulu, maka didapatkan sebuah riset gate yang daripada penelitian ini. Dari penelitian sebelumnya didapatkan sudah ada peneliti yang tentang linguistik, aplik linguistik, tetapi sedikit sekali saya menemukan hanya cuma 3 artikel yang membahas tentang judul di dalam aplik linguistik, tapi belum saya temukan dalam English Education. Serta juga dalam membahas konten title, isi dari sebuah judul, dari peneliti sebelumnya belum saya temukan yang membahas tentang jurnal dalam jurnal aplik linguistik dan juga English Education. Serta selain daripada itu, dari artikel-artikel yang telah dibaca oleh saya bacakan, saya didapatkan belum ada satupun yang membandingkan akan tingkatan jurnal, ranking jurnal di dalam, terutama di dalam jurnal aplik linguistik dan juga English Education. Sehingga demikian, saya dalam penelitian ini ketertarikan dalam untuk mengangkat meneliti tentang fitur linguistik di dalam sebuah judul, kemudian konten fitur di konten di dalam sebuah judul, kemudian kata kunci serta membandingkan antara tingkatan jurnal. Dari riset gap dan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan 4 rumusan masalah. Yang pertama, what types of the title are found in journal article published in international reputable journal in applied linguistics and English education based on the linguistic features. Dalam hal ini, what types apa saja tipe-tipe judul yang ditemukan di dalam yang telah dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi, terutama jurnal applied linguistik dan juga English Education, itu berdasarkan linguistic features-nya. Yang kemudian yang kedua, apa saja tipe-tipe judul yang ditemukan di artikel yang dipubliskan di jurnal internasional, khususnya di aplik linguistik dan education terhadap content features. Kemudian yang ketiga formulation of the problem, rumusan masalahnya itu sejauh mana kata kunci disajikan di dalam sebuah judul. Kemudian yang keempat, bagaimana nilai kuartil jurnal mempengaruhi panjang sebuah judul yang judul artikel internasional bereputasi di bidang aplik linguistik dan English Education. Nah, dari formulation tersebut, maka juga dirumuskan riset objektif, tujuan dari penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, to analyze, untuk menganalisa tipe-tipe judul yang ada di jurnal aplik linguistik dan English Education itu berdasarkan linguistic features yang ada. Kemudian yang kedua, untuk menganalisa tipe-tipe judul berdasarkan konten features yang ada yang berada di jurnal aplik linguistik dan English Education tersebut. Kemudian yang ketiga, untuk menganalisa kata kunci yang langsung disajadikan pada judul artikel pada jurnal aplik linguistik dan English Education. Kemudian yang keempat, to analyze how the quartile of the journal, untuk menganalisa bagaimana kuartil jurnal itu mempengaruhi panjang dari sebuah judul.
Kemudian pentingnya penelitian ini adalah to increase knowledge about the types of the title, untuk meningkatkan pemahaman bagaimana tipe-tipe judul itu berdasarkan linguistic features. Untuk kemudian kedua, untuk meningkatkan pemahaman bagaimana judul itu berdasarkan konten fiturnya. Kemudian untuk meningkatkan pemahaman bagaimana kata kunci itu diletakkan di yang ideal diletakkan di dalam judul sebuah artikel. Keempat, to have the authors, untuk membantu penulis memahami bagaimana memilih judul itu untuk dipublikasikan di dalam sebuah uh, jurnal yang bereputasi. Oke. Untuk chapter 2, literature review. Literature review ini saya bagikan tiga, ya: theoretical review, theoretical framework, dan related preface study. Di literature review, menurut dari Harrison and Keynes tahun 2015, bahwa judul itu sangat penting di dalam sebuah dalam sebuah artikel. Mengapa? Menurut Harrison and Keynes tahun 2015 mengatakan, yang pertama, judul itu harus provide clarity and focus, bahwa judul penelitian membantu mengarahkan perhatian pembaca pada topik inti yang dibahas. Judul yang jelas akan memudahkan pemahaman tentang fokus penelitian dan tujuan utama. Serta berikutnya yaitu attract audience, menarik minat para pembaca. Jadi judul yang menarik itu lebih mudah memikat audiens atau calon pembaca terhadap apa yang mereka cari, terhadap sumber yang mereka inginkan. Kemudian establish of relevance, atau menetapkan relevansinya, kecocokan, bahwa dari judul itu mereka dapat memahami cocok atau tidaknya artikel ini untuk dijadikan sebuah sumber. Kemudian form first impression, membentuk kesan pertama. Jadi ketika orang melihat judul, orang mempunyai kesan yang tertarik terhadap apa yang diimplementasikan. Kemudian increase discoverability, itu meningkatkan daya telusur. Jadi dengan judul yang baik, memudahkan orang untuk mencari atau menelusuri judul berdasarkan spesifikasi kata kunci yang penting di dalam sebuah artikel. Nah, linguistic features yang di dalam penelitian ini terdiri dari, menurut Keynes, itu terdiri dari 5 komponen, yaitu compound phrase, nominal phrase, bobbing phrase, full sentence, and prepositions. Kemudian dalam content features itu, menurut si Keynes, mengadopsi dari penelitian Keynes, bahwa content features itu terdiri dari 5 komponen juga, yaitu apakah judul itu termasuk dalam research method or design, dan kedua adalah research result, apakah dia nanti di dalam judul itu dikategorikan full of the ada tentang geographic and location, kemudian research treatment, and population and sample. Nah, untuk keyword itu, untuk penempatan keyword consists of three part, dari 3 bagian. The placement of the keyword, the first in title. Yang pertama itu, kata kunci itu berada di sebuah judul. Nah, kemudian kata kunci itu bisa ditemukan selain dari judul, sebagian ada ditemukan dengan abstrak, kemudian ada juga ditemukan across the text. Tetapi di dalam sebuah penelitian ini, saya hanya memfokuskan kepada keyword placement in title, kata kunci yang berada hanya di dalam sebuah judul artikel tersebut. Kemudian untuk mengkategorikan panjang sebuah judul, mengadaptasi dari Gestel and Day tahun 2016 menyatakan bahwa kategori
judul itu terdiri dari 3 kategori: short title, ideal title, and long title. Yang terdiri dari 8 kata di dalam sebuah judul artikel itu terdiri dari short title. Gestel mengatakan dan they state that short title itu adalah apabila kata di dalam sebuah judul itu kurang dari 8. Kemudian ideal title itu, yang idealnya sebuah judul itu adalah 8 sampai 15 kata, serta yang dikategorikan dengan long title itu adalah lebih dari 15 kata. Related purpose tadi, ini penelitian-penelitian yang telah uh, dilakukan sebagai acuan dari sebuah penelitian dari Chance 2012, kemudian Desdi Jesrial 2024, dan Kinkova 2016. Itu yang membahas tentang judul, kemudian yang membahas tentang konten itu Kearns dan Faiva. Kearns 2016 dan 2020, Faiva 2012. Oke. Selanjutnya, dalam dalam penelitian ini, untuk menjawab dari research question atau formulation of the problem, untuk menjawab dari formulasi masalah di atas, saya menggunakan content analysis dan juga mixed method approach. Menurut Driscoll 2016, content analysis approach to systematically examine the text content of the research article title. Untuk pendekatan sistematik untuk mengaut teks konten dalam teks penelitian tentang judul. Kemudian di dalam penelitian ini juga saya menggunakan metode mixed method. Mixed method yang dikembangkan oleh Sandarova tahun 2019. Yang mana combination of the qualitative and quantitative technique was used ensures of the validity and reliability of the finding. Mengkombinasikan antara hasil kualitatif dan kuantitatif, teknik kualitatif dan teknik kuantitatif untuk memvalidasi dan untuk mereliabilitaskan hasil dari penelitian ini. Kemudian objek dari penelitian ini yaitu untuk mengambil data penelitian, objek penelitian dari yang dilakukan yaitu mengambil research purposive sampling, yaitu mengambil purposive sampling sampel yang keterwakilan. Dalam hal ini saya dalam penelitian ini diambil 20 jurnal artikel 20 jurnal yang bereputasi yang terdiri dari tingkatan yang berbeda. 20 ini 5 tingkatan kuartil 1, 5 tingkatan kuartil 2, 5 tingkatan kuartil 3, 5 tingkatan kuartil 4. Dari tingkatan kuartil ini diklasifikasi atau dibedakan menjadi 5 wilayah. 5 wilayah yaitu wilayah Asia, Afrika, Eropa, Amerika, dan Afrika. Dari 20 jurnal ini, di setiap jurnal diambil 30 artikel yang berbahasa Inggris, yang open access, yang bisa diakses secara langsung oleh peneliti, sehingga tidak mempersulit untuk pengambilan data penelitian berikutnya. Kemudian dari 2600 ini diambil dari 3 tahun terakhir, 2022, 2023, 2024 yang dipubliskan. In collecting the data, dalam mengoleksi data, yang dilakukan yang pertama menseleksi dari 20 jurnal tersebut, diseleksi 600 artikel, yang mana setiap jurnal itu 30 artikel yang diambil. Setelah diklasifikasi, download artikel jurnal, peneliti memulai untuk mendownload atau mengambil artikel-artikel yang relevan terhadap applied linguistik dan juga
eh, English education. Kemudian setelah artikel itu sudah diambil, dikelompokkan jurnal berdasarkan rankingnya masing-masing. Setelah mengelompokkan, mengidentifikasi judul berdasarkan linguistic features, mengidentifikasi judul berdasarkan content features, mengidentifikasi kata kunci berdasarkan artikel, serta tingkatan eh, ranking jurnal, serta mengidentifikasi panjang judul berdasarkan ranking jurnal. Di dalam koleksi untuk dalam pengambilan eh, dalam analisis data, yang pertama dilakukan yaitu calculating and grouping. Calculating and grouping the title with the same types in linguistic features. Mengkalkulasi atau memilah atau dan mengelompokkan, menghitung dan mengelompokkan judul itu berdasarkan tipe yang sama berdasarkan linguistik fiturnya, kemudian menghitung serta mengelompokkan judul itu berdasarkan content features, kemudian menghitung rata-rata panjang judul berdasarkan kata yang ada setiap artikel dan juga setiap jurnal yang ada berdasarkan ranking. Kemudian menghitung kata kunci yang ditemukan di setiap judul, di setiap artikel, kemudian dikelompokkan menjadi uh, uh, setiap ranking jurnal. Kemudian yang berikutnya merekapitulasi frekuensi dari setiap tiap judul berdasarkan linguistic features yang dikelompokkan menjadi table, juga kemudian content features, kemudian merekap serta frekuensi panjang judul, kemudian jumlah kata jumlah kata kunci yang ada di judul setiap artikel jurnal yang ada, kemudian mendisplay the data in Spears table, membuat data itu dalam bentuk table, kemudian comparing the title based on the length, membandingkan panjang judul itu berdasarkan ranking setiap jurnal. Nah, dalam analisis untuk validity dan reliability dan hal ini, penelitian ini menggunakan rumus Cohen and Kava Coefficient Classification, yaitu berdasarkan Canop Silavatam tahun 2025, serta co-writer yang akan diambil yaitu Pak Faidi dari IAIN Curup, merupakan alumni dari UNIP yang telah membahas tentang konten features, konten analisis juga untuk komparatif analisis. Saya menggunakan korelasi antara kuartil dengan length of the title yang dengan menggunakan rumus korelasi yang ada. Nah, instrumen dalam penelitian ini saya menggunakan instrumen yang berdasarkan teori Cohen dan Kerens dan Vaipa, yaitu linguistic features menurut Kerens, yaitu compound phrase, yaitu menggunakan checklist. Apabila judul itu termasuk digolongkan dengan compound phrase, maka judul itu di checklist dikelompokkan menjadi compound. Kemudian apabila judul itu menurut nominal phrase, dikelompokkan menjadi nominal phrase. Kemudian di sini ada artikel title, judul artikel, length of the title, langsung nanti berapa panjangnya judul, serta langsung dikategorikan apakah judul itu di kategori long, short title, ideal title or long title, serta quartile value, serta juga number of the keyword in the title, berapa kata kunci yang berada di sebuah judul.
Mungkin ini yang dapat saya paparkan pada sore hari ini. Sekali lagi mohon maaf, mungkin masih banyak kekurangan, kesalahan. Jadi masih memerlukan masukan dan arahan dari para penguji sehingga kesempurnaan dari proposal ini lebih baik lagi untuk menjadikan penelitian berikutnya. Terima kasih atas waktunya, Prof. Sarwit, Prof. Zaim, dan saya Bu Irma, serta Prof. Sabnil, serta Mem Wisma nantinya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya kita panggil Prof. Zaim untuk memberikan pertanyaan, komentar, dan saran-saran. Silakan, Prof. Zaim. Terima kasih Prof. Safnil. Apa suara saya bisa didengar? Siap, Prof. Siap, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi wabarakatuh. terhormat Prof. Sarwit sebagai Ketua Penguji, Prof. Safnil, Promotor, Bu Dr. Irma sebagai penguji ahli, serta Pak Saprizal dan para peserta seminar yang saya hormati. Eh, Pertama, terima kasih sudah mengundang saya untuk menguji dari penguji luar untuk disertasi yang sangat menarik ini ya. Characteristic of Journal Article, Title in High Impact Applied Linguistics and English Education. Ini hal yang baru bagi saya, tapi cukup menarik untuk dibahas ya. Eh, Pak Saprizal, izin saya share screen, Pak Saprizal. Siap, Prof. Hmm. Eh, Terus terang saya sangat tertarik dengan judul ini sehingga saya mencoba untuk membaca berulang-ulang ya agar bisa paham. Bisa diizinkan share screen, Pak? Bentar, Prof. Ya, sudah. Sudah. Sudah, Prof. Oke. Jadi dari judulnya itu sudah sangat menarik nih ya. Characteristic of journal article titled in High Impact Applied Linguistics and English Education Journal, a comparative study between journal different ranking ya. Namun saya ada beberapa kritikan terkait dengan jurnal ini. Siap, Prof. Ini bagaimanapun kalau kita menggunakan bahasa Inggris tentu harus benar secara gramatikal ya. Ya, journal article title misalnya ya. Ini nggak mungkin satu jurnal ya. Nggak mungkin satu Jelas. judulnya plural nih ya. Sorry, Prof. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang terakhir ini yang saya kurang paham nih. Between journal different ranking. Kalau between itu biasanya kan membandingkan dua ranking, dua jurnal ya. Mungkin ini bisa diganti dengan comparative study of journal with different ranking. Jadi kita hilangkan kata between-nya ini. Ya. Journal with different ranking. Itu artinya bisa membedakan 2, 3, 4, atau 5 ranking jurnal ya. 4 sampai berapa ya. Tapi kalau between itu sangat sangat terbatas ya. Ya, Jadi Prof. jadi itu saran saya untuk judulnya. Namun ketika saya membaca judul dengan pertanyaan penelitian selanjutnya, konsep high impact ini jadi hilang gitu ya. Baik di pertanyaan penelitian maupun di tempat-tempat nggak ada lagi muncul kata high impact-nya ini. Diganti dengan istilah International Reputable Journal. Nah, jadi kalau memang itu yang akan menjadi istilah yang digunakan, sebaiknya konsisten aja. Apakah pakai high impact atau International Reputable Journal. Ya, itu yang pertama dari sisi pembahasan yang lebih lanjutnya di dalam proposal ini. Lalu yang kedua, between journal different ranking itu tidak kelihatan di dalam pertanyaan penelitian gitu. Padahal ini menjadi judul utama kan, comparative study between journal different ranking, tapi tidak kelihatan di pertanyaan-pertanyaan penelitian tadi. Nanti bisa kita lihat ya, bagaimana bisa memunculkan pada pertanyaan penelitian itu yang terkait dengan ini, yang saya sebut tadi sebagai journal with different ranking tadi itu. Nanti bisa kita lihat ya di pertanyaan penelitiannya. Itu
itu terkait dengan judul ya Pak Siap, Prof. Siap, Prof. Oke, yang kedua ini terkait dengan bahasa Inggris juga ya. Saya agak bingung ketika membaca kalimat-kalimat pertama pada background ini. Kok bau-bau Indonesianya banyak gitu ya. Misalnya kalimat pertama aja ya. Ya, The siap, title Prof. is very crucial element in publication scientific. Nah, ini gimana nih? Siap. Publication scientific atau scientific publication? Lalu ada huruf besar lagi tanpa koma, because work as a drugate. Nah, terus nggak ada tanda titik apa-apa. Lalu the first thing. Ini bingung sekali saya membacanya. Gimana memotong-motong kalimatnya ini? Nah, ini termasuk linguistic applied. Nah, ini kok merubah nama applied linguistic menjadi linguistic applied. Nah, feature linguistic, feature content, bukan linguistic feature, linguistic content. Ya, ini sangat mengganggu ya. Siap, Eh, Prof. ini ini tulisan sendiri atau di gimana nih Pak Saprizal nih? Kok bisa seperti ini dia nih? Aspek morfologikalnya ya kan? Ini kan Ya, hal-hal dasar dalam bahasa Inggris ya. Bagaimana kejadiannya bisa seperti ini nih? Ini pada bagian-bagian awal lagi, bagian awal tulisan nih. Gimana nih Pak Saprizal? ya, Prof. Eh, ya, salah salah tulis tuh, Prof. Karena yang yang background ini yang sudah saya perbaiki ini yang kemarin itu mungkin terkirim yang masih yang lama, Prof. Sorry, Prof. Tapi Ya, ya, yang lama yang dikirim ke typo Bapak, typo, Prof. yang belum Ya, dikoreksi Prof. Safnil. sudah, Prof. Sudah, Prof. Iya ya. Oke, Ya, jadi hati-hati ya, tolong siap, dibaca siap, ulang Prof. Siap, lagi Prof. Siap, sehingga Prof. pembaca nggak bingung nanti dalam membaca. Ini kalimat awal lagi kan di background. Harusnya ini yang paling kuat nih. Karena bagian apa nanti paragraf pertama pada background itu sebenarnya ya hal yang paling menarik untuk dibacanya. Siap, Kalau Prof. itu benar bahasanya, orang akan membaca pada bagian-bagian berikutnya gitu. Oke, jadi ini kesalahan aja ya. Siap, Nih, Prof. sama ini kan nih sentence long passive. Sentence long passive. The just for the word in the title ini nggak masalah ya. Oke, itu yang pertama yang sangat mengganggu. Siap, Kalau Prof. dari sisi konten, background saya kira udah cukup memadai. Bagaimana pola berpikirnya, termasuk juga eh, apa konten yang harus ada di dalam eh, apa namanya di dalam introduction itu sudah cukup memadai ya. Nah, cuma ya dari sisi bahasanya aja. Ini Siap. ya, the content of title article were analyzed by ini kenapa dalam kurung nih? Hmm, yang lama. By Keran et al. Apakah ini kutipan by sampai by ini? Kenapa harus dalam kurung nih? Nama Keran et al nih. Sorry, Prof. Itu saya kemarin untuk di Menley-nya saya salah untuk mengquote, Prof. Karena seharusnya di Menley itu kan ada yang harusnya ada yang dalam kurung, ada yang tidak, Prof. Kesalahan saya, Prof. Ya, Ya, Prof. ya. Memang banyak, masih Kalau saya. menggunakan Mendeley, Mendeley itu bisa jangan disalahkan banyak yang menyalahkan Mendeley nih ya. Nggak, Prof. Bukan Menley yang salah, Prof. Saya di bawahnya tuh nggak saya untuk pengutipannya, Prof. Sorry, Prof. Dalam Ya, soalnya banyak sekali yang bukan Menley yang salah, Prof. penulisannya ya. Ya, Prof. Terutama pada Pemilihan. bab 2. Bab 2 itu banyak sekali yang salah. Harusnya tidak dikurung, Anda kurung ya. Ya, Prof. Eh, ini menjadi pertanyaan juga sebetulnya ya. Istilah keyword. Keyword itu ada tadi sudah dijelaskan sebetulnya ya. Saya mempertanyakan itu apakah yang dimaksud itu keyword pada artikel atau keyword yang kita temukan di dalam judul ya. Ternyata yang maksudnya keyword yang ada dalam judul ya. Iya, Prof. Keyword yang ada di judul. Yang ada pada judul. Jadi bukan keyword pada Pada eh, eh, artikel. pada abstrak ya. Kalau keyword pada abstrak nih apa namanya nih agak melebar dia ya. Iya, Prof. Oke. Berikut tentang formulation ya. Ini yang Pak katakan tadi ya. Tidak ada kelihatan high impact-nya tadi kan. Nah, di sini yang muncul itu journal article published in international reputable journal in the field of linguistics.
Nah, coba di sini. Kan nggak ada komparatifnya itu di mana? Mungkin nomor 4 ini aja ya. Iya, Bro. Apakah satu 2 3 ini tidak akan dibandingkan? eh ini Bro, untuk yang kemarin itu, untuk perbandingan itu hanya nomor 4 saja untuk membandingkan quartile value dengan length length of the title. Tapi kalau untuk disarankan komparatif antara linguistik fitur setiap ranking itu nanti diupayakan Bro. Kemarin tuh hanya fokusnya di quartile value pada length length of the title Bro. Itu Bro. Mohon maaf Bro. Tapi Ya, memang karena itu menjadi subjudul ya. ya Bro. Dalam pemahaman saya semuanya dibandingkan. Oke Bro. Ya Bro. Karena tipe-tipe title-nya pada key 1, key 2, key 3, key 4, Ya Bro. juga type of title. Kalau kalau hanya nomor 4 berarti yang diteliti hanya nomor 4 ini saja kan? Padahal jadi judul, Ya Bro. Ya Bro. Jadi termasuk keyword itu ya. ya Bro. Tapi nanti pengelompokan linguistik fitur, pengelompokan konten fitur, kemudian keyword itu tetap pengelompokan berdasarkan tingkatannya, Bro. Tingkatan jurnalnya, Bro. Kuarti Ya, satu. ya, ya itu yang saya tanya tadi. Ya, siap, Apakah Bro. sesuai dengan Bro. tingkatannya atau enggak? Siap, Bro. Sesuai dengan kuartalnya ini kan? Siap, Bro. Iya, tentu harus masuk kata-kata itu di setiap pertanyaan ini. Siap, Bro. Siap, Bro. Kemudian yang ketiga ini, to what extent are keyword? Keyword itu kan yang akan diteliti ini kan? Ada Baik, Bro. linguistic features, content features. Bukan itu yang keyword yang akan dicari nomor 3 ini. Bukan, Bro. Yang keyword yang nomor 3 itu yang untuk menemukan kata kunci yang di bawah abstrak itu berapa buah kata kunci yang ada di dalam dalam artikel itu yang terdapat kata yang dari kata kunci itu berapa kata yang ada dari judul dalam judul artikel itu, Bro. Itu maksudnya, Bro. Ya, coba saya nih ya. Linguistic feature itu apanya yang mau Anda bahas? Linguistic feature itu ada 4 komponen, Bro. Ya, yang dibahas di bagian artikel itu apanya? Judulnya, Bro. Ya, Titlenya. judul kan kata-kata kuncinya Anda bahas kan? Ya, ya bro. Ya, artinya memang keyword ini yang akan dibahas pada kata kunci dari sisi kata kuncinya ini kan? Ya bro. Maaf, linguistic feature itu akan membahas kata-kata kunci yang ada. Tapi kenapa pada nomor 3 itu khusus membahas kata kunci? To what extent are keyword presented in journal article? Apa yang mau Anda temukan di sini? Apakah akan mencari content features, linguistic feature, atau hal lain yang akan diungkap? Untuk yang nomor 3 itu hal lain bro. Untuk poin 1 itu fokus pada linguistic featuresnya aja. Linguistic features. Kemudian yang kedua itu khusus dengan content features. Nah, yang ketiga itu Prof adalah uh, dalam sebuah artikel itu ada keyword, keyword yang di bawah uh, sorry, yang keyword yang ada di bawah abstrak itu. Nah, Nah, itu. Nah, kan katanya tadi keywordnya, keyword yang di bawah abstrak atau keyword yang ada pada title. Kalau yang nomor 3 itu Prof keyword yang ada di bawah title di bawah abstrak itu. Nah, untuk mengetahui berapa buah kata yang ada di dalam dimunculkan di dalam sebuah title itu. Karena apa? Pengkategori kata keyword itu ada 3 tempat. Yang pertama ada di title, ada juga kemudian ada di abstrak, dan juga ada di body of the article. Itu yang nomor 3, Prof. Tapi mohon disarannya, Prof. Mohon sarannya apa yang untuk Ya, ini. kalau saya melihat, kalau Ya, sudah merambah ke bagian abstrak, itu sudah melewati ranah tanah title, jurnal. Nah, jadi mungkin sebaiknya fokusnya pada title saja. jadi Jangan nomor dikaitkan nomor dengan 3 itu sarannya gimana, Prof? ya, kalau saya melihat tadi keyword-keyword yang pada judul kan, Ya, itu kan Prof. sudah dibahas untuk Ya, mencari Prof. linguistic features, content features, baru langsung ke 4. Jadi yang mau 3 ini terlalu terlalu apa ya? Terlalu lebar jadinya Ya, penelitiannya Prof. kalau termasuk pula keyword yang ada di abstrak itu. Siap, Prof. Siap, Prof. Nah, coba jadi pertimbangan lagi ya Siap, untuk Prof. Siap, Prof. 3 ini. Siap, Prof. Oke. Kemudian
Riset signifikan ini kan dua yang Anda cari kan, Ya, Prof. theoretically dan practically. Saya nggak melihat di sini mana yang theoretically, mana yang practically itu di 1, 2, 3, 4 ini. Kenapa tidak dipisah? Secara teoritis apa kontribusinya dan secara praktis apa kontribusinya? Ada nggak dibedakan di sini? Eh, Kalau itu teoritis, Prof. Untuk yang ada di sebenarnya di latar belakang itu sudah ada, Prof. Yang di Bukan latar belakang. Ini kan satu subjudul nih. ya, Prof. Ya, Short Prof. Ya, Prof. significances ya. Ya, Prof. Ntar dijelaskan, this research is hopefully able to contribute theoretically and practically. Harusnya dibedakan Ya, mana Prof. kontribusi teoritisnya, mana kontribusi praktikalnya. Ini kelihatannya praktikal semua ya. Ya, Secara Prof. teori belum ada lagi. Apa kontribusi secara teoritis penelitian ini terhadap keilmuan discourse analysis atau genre analisis ya? Ya, harus ada ya. Ya, Karena Prof. kita menyebutkan contribute theoretically and practically. Oke. Kemudian definition. Ini saya kira bukan definisi ya. Yang definisi itu apa sebetulnya? Definisi itu bisa menjelaskan apa itu jurnal artikel ya. Ya, Kalau lebih dari 2 kalimat, ini sudah penjelasan ya, deskripsi kan. Mana yang definisi jurnal artikel dari sini? Nggak ada, ini 2 kalimat ya kan? ya, Jurnal Prof. article are scholarly publication that appear in academic or scientific journal. This journal article often provide. Nah, ini apakah kalau mau dibuat satu definisi, gabungkan 2 kalimat ini menjadi satu Siap, satu Prof. penjelasan. Kalau enggak satu satu definisi ya. Masuk ini, title of journal is it is frequently the first section. Nah, ada definisi lagi ya. Ya, itu penjabaran yang akhirnya. Kita lihat konsep definisi secara filsafat, filsafat ilmu kan pelajari tentang definisi dengan istilah-istilah lainnya. Apa itu yang definisi itu? Lalu ini definition practice atau definition of key term. Apa yang digunakan di UNEP ya, memang definition practice atau definition of key term. Kalau di tempat-tempat lain ini istilahnya definition of key term. Jadi kata-kata kunci yang digunakan di dalam disertasi ini yang hanya maknanya khusus untuk penelitian ini saja, berbeda dengan makna umum. Ya, Prof. Nah, ini maksud dengan definition of key term. Tapi saya baru tahu juga ada istilah definition practice di sini. Ya, saya coba diperlihatkan bahwa memang pada bagian ini betul-betul berupa definisi ya. Definition, Prof. Ya, apalagi pada keyword nih kan. Ya. Keyword is a word or phrase on your website. Your website ini mana nih? Apakah keyword itu hanya pada website? Nah, nah. Match is the word and phrases people are entering into search engine. Keyword dalam penelitian ini apa artinya? Itu yang akan didefinisikan di sini kan? Keyword itu adalah kata-kata utama yang dapat ditemukan pada judul artikel misalnya. Atau apa? Kok ada your website, ada search engine. Nah, ini dikutip dari mana aja, tinggal sesuai dengan konteksnya ya. Ya, termasuk comparative study di sini. Ya, comparing two or more subject group variable ini terlalu luas ya. Comparative study yang dimaksud di sini itu kan hanyalah membandingkan antara karakteristik pada title pada jurnal internasional Q1, Q2, Q3, Q4 kan itu maksudnya kan? Ya, Prof. Bandingkan. Nah, itu yang harusnya menjadi definisi di sini. Membedakan karakteristik antara international reputable journal with high impact atau internasional dengan quartile 1, 2, 3 ya. Coba nyatakan itu ya. Jadi artinya definisi yang dimasukkan di sini adalah definisi yang berlaku untuk disertasi ini. Berbeda dengan definisi umum yang kita temukan pada sumber-sumber lain. Ya. Oke, itu menurut saya ya. Ya, Prof. Kemudian literatur review, saya terlalu banyak melihat judul ya, sampai 10 enggak salah nih ya, theoretical study-nya. Padahal kalau dikelompokkan itu hanya 3 saja itu.
Yang pertama bicara tentang discourse study, yang kedua bicara tentang eh, ada dua kajian discourse study ini ya, discourse Ya, study, critical discourse analysis, kemudian tentang genre ya, Jendra. genre analysis, genre analysis based systematic functional, genre analysis for English for specific purposes. Eh, eh, apakah semuanya itu relevan dengan penelitian ini? Kalau discourse mungkin relevan ya. Ya, Prof. Genre relevan enggak untuk dijadikan sebagai landasan kajian pustaka itu? Apalagi systematic functional linguistic ini. Ya, Genre analysis for English for specific purposes. Apa sumbangannya terhadap penelitian ini nanti? Yang caden genre ya. Kalau discourse tadi ya, saya kira ya, karena ini memang kajian discourse kan. ya, Prof. Tapi pada genre itu saya yang kurang paham. Bisa dijelaskan sedikit ya, apa kaitannya tiga teori yang Anda analisis tadi itu? Eh, Gini, Prof. Karena menganalisis untuk diskurs itu salah satunya komponen di dalamnya adalah ada jendera. Jendera itu untuk mengetahui ini mengetahui bagaimana fungsi-fungsi sebuah eh, fungsi-fungsi sebuah teks itu untuk eh, eh, apa ya, untuk bisa di dipahami di dalam untuk menganalisis teks itu, Prof. Tapi memang kemarin juga sempat eh, agak membingungkan sebenarnya, Prof. Dimasukkan sebagai genre analisis. Memang ini keterkaitan secara umum, secara signifikan itu belum belum terlalu untuk yang mendalam tentang penelitian tentang untuk genre ini, Prof. Ya, coba dipikir ulang lagi ya. Ya, Prof. Siap, Prof. Kayaknya agak jauh hanya Ya, sumbangsihnya Prof. ya. Kaitannya antara genre kajian tiga genre ini Ya, terhadap Prof. empat pertanyaan penelitian, terhadap topik penelitian yang dibahas ini Ya, ya. Prof. Kalau critical discourse ya itu Ya, CDA Prof. ini ya kan. Ini satu lagi, ini kok banyak muncul seperti ini ya Pak nih. Komanya kok dipisahkan ini, titiknya dipisahkan. Ini kesalahan ketik atau kesalahan komputer apa nih? Seperti ini ya, dokumen, lalu spasi, lalu baru koma. Ah, ini titiknya juga dipisah. Ini tukang ketiknya yang salah atau bukan? Pak Saprizal yang ngetik kan, bukan Ya, orang lain Prof. kan? Itu, Prof. Paham, Prof. Saya sendiri, Prof. Iya, Ya, kenapa Prof. seperti itu? Banyak sekali nih ya. Lihat Ya, nih, Prof. Ya, saya Prof. tandai ini. Ah, Terima kasih, Prof. ini ya. Berulang-ulang salahnya itu. Ini orang yang belajar mengetik biasanya yang seperti ini. Ya, harusnya kalau Pak Saprizal tidak seperti ini deh ya. Nah, ini banyak berulang-ulang, hampir Ya, Prof. Ya, Prof. 10 kali ini ya. Sampai titiknya turun ke belakang itu ya. Ya, nah, oke, berikut ya. Lalu ini istilah-istilah baru juga, ada more next. Nah, more next-nya apa nih? Eh, Ada more next dalam bahasa Inggris? nggak ada, Prof. Gak ada ya. Ya, ada therefore seharusnya, Prof. Next atau Thanks, ya. moreover, ya, in addition, ya, ada more next. Kalau for explore ini gimana harusnya Pak? For explore, gimana nih aturan bahasa Inggrisnya nih? For the others seharusnya, Prof. Kalau udah istilah ada. To the others. Nah, maksudnya apa? Yang mau disampaikan apa di sini? Kalau for ada verb itu tambah ing ya, for exploring atau apa. Di sini saya nggak tahu maksudnya ini. Nah, ini kesalahan yang tadi ini, titik-titik ini banyak sekali. Banyak sekali kesalahan di bab dua ini. Ya, Saya Prof. nggak tahu nih, kenapa di bagian satu bagus, bab duanya salah ya. Termasuk dalam membuat nama nih ya. Vijay Bhatia. Yang lain tuh hanya Tapi ya. nama akhir. Tapi ini kok bab dua ini muncul beragam nih. Vijay Bhatia. Jadi ya nama-nama lengkap yang muncul di sini. Oke, jadi teknik penulisan itu bagian yang tidak terpisahkan dari menentukan kualitas suatu eh, tulisan ilmiah ya.
Kalau dari teknis yang sederhana saja eh, apa namanya salah, gimana kita bisa menjudge kualitas artikel itu bagus ya. Oke, tentang jurnal artikel ini kelihatannya membahas semuanya ya. Tapi ada lagi nih yang saya kritik nih. Kok sering kali muncul according to nih. Apa nggak ada kata lain? According to Salim, according to Broto, according to. Tidak boleh hanya melis saja. Fungsi kajian pustaka itu adalah mengaitkan antara satu ide dengan ide yang lain. Tidak hanya menyatakan menurut si ini ya, menurut si ini hal ini diperkuat oleh ini selanjutnya. Ya, gimana membuat kajian pustaka itu adanya Prof. Safnil tuh. How to write review literature. Ini terlalu banyak according to nih. Ah, oke. Nah, ini yang saya katakan tadi ya. Ya, Prof. Apa fungsi dalam kurung ini? Ini harusnya kalimatnya apa nih? Rustami et al. A scientific article is. Maksudnya apa nih? Rosmani et al. Stated that a scientific article is generally organized into Prof. Ada kata kerjanya kan? Iya, Prof. Iya, Prof. Rustami et al. Baru dalam kurung 2014 state that scientific article is. Tapi cukup dengan itu saja. Cukup dengan menyatakan saja. Nggak ada reviewnya nih. Ya, ini bagian yang terpenting juga nih. Ini according to juga lagi according to juga. Oke, jadi ini yang akan dibahas ya. Ini juga ya. Kalau yang akan kita bahas itu pada jurnal artikel itu kan masalah title kan. Iya, Prof. Kenapa harus ada bahasan khusus tentang jurnal artikel? Mungkin saja title in the journal article ya, atau jurnal article title judulnya di sini. Jangan jurnal secara umum, karena kita tidak akan membahas tentang persoalan abstrak, tidak akan membahas masalah ini kan Background. tidak akan dibahas kan? Iya, Prof. Apa gunanya disajikan di sini kalau tidak akan ada kaitannya dengan penelitian kita? Kita tidak akan bahas introduction, kita tidak akan bahas method, tidak akan membahas finding, tidak akan membahas discussion. Jadi harusnya tidak akan bahas conclusion juga. Harusnya yang dibahas itu hanya yang terkait dengan apa yang kita teliti. Jangan buang-buang waktu dengan memasukkan unsur lain yang tidak berguna sebetulnya di dalam penelitian ini. Untuk keilmuan berguna. Kalau untuk membuat buku itu bagus itu. Tapi karena ini judulnya Review of Related Literature, maka jurnal itu kaitkan hanya yang terkait dengan title saja. Journal article title. Ya, itu menurut saya ya. Kalau ini Iya, Prof. penting nih. Kalau yang Siap. bagian ini sangat penting nih. Ya, tapi sayangnya ini hanya dua berapa nih? Membahas tentang title, padahal ini yang menjadi intisari ya. Intisari penelitiannya ada di sini, tapi pembahasannya sangat sangat kecil, hanya 3 paragraf saja. Nah, ini baru jurnal dia. Ah, jadi agak boros sedikit ya dari sisi judulnya. Tadi jurnal artikel, lalu artikel saja. Ini baru jurnal artikel title. Bagaimana bisa disederhanakan lagi sehingga nampak padatnya kajian-kajian itu. Iya, Prof. Nah, oke, ini yang linguistic features ya. Ya, Linguistic feature bagus, ada compound, ada ini bagus sekali ya, nominal phrase. Ya, saya setuju ini. Tapi kalau bisa dibandingkan juga antara satu pendapat dengan pendapat yang lain ya. ya, Prof. Ini kelihatannya baru satu orang nih. Menurut ada berapa orang yang membahas tentang linguistic features-nya ini? Yang membahas tentang linguistic features itu ada dua orang, Prof. Dari Hmm. Kerens dan juga si eh Jasrial, Hmm. serta juga ada penelitian dari Ya mungkin dibandingkan ya yang 3 pendapat itu ya, Prof. beda antara si apa nih siapa nih antara satu penulis dengan penulis yang lain ya. Lalu pendapat mana yang akan Anda ambil? Apakah menggabungkan ketiga-tiganya atau mengambil satu satu model atau gimana ya? Ya, Prof. Ya,
Ada ini 11 kelihatannya ya. Ada 11. Kemudian ini yang terkait dengan konten ya. Konten ya, konten ada 11. Termasuk juga konten itu. Kutip pendapat yang berbeda baru diberi eh, apa namanya, mana yang akan Anda ambil dan jelaskan semuanya. Oke, terakhir saya akan bicara tentang research methodology ya. Saya melihat banyak yang masih belum ada ya. Misalnya tentang research design ini apa sebetulnya konsepnya nih? Apa yang dimaksud dengan research design itu? Karena Anda mencampurkan antara eh, deskriptif, kemudian di bawahnya ada mixed method, kemudian di atasnya ada lagi konten analisis. Saya jadi bingung nih. Konten analisis itu adalah kualitatif, Ya. lalu ada deskriptif. Deskriptif itu bisa kualitatif dan kuantitatif. Ada describe, nah, tadi describe kan deskriptif nih. Kemudian ada lagi mixed method. Kalau saya melihat secara keseluruhannya, nggak cocok kalau disebut nih mixed method. Karena intinya Anda akan melakukan konten analisis, nih kan, Ya, Bro. menggunakan deskriptif. Deskriptif itu bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Jadi kalau mixed method itu harus kuat pada kuantitatifnya. Sementara kuantitatif di sini hanya persentase, frekuensi, kan? Persentase yang menghitung itu nggak mungkin dengan mengakui dia sebagai mixed method. Jadi cukup dengan konten analisis dengan mendeskripsikan secara eksploratif ya, apa istilahnya itu, descriptive explanatory ya. Nah, apa ya? Saya lebih cocok menggunakan fokusnya pada konten analisis daripada Anda menyebut sebagai mixed method. Mixed method itu biasanya gabungan antara eksperimen dengan apa gitu ya. Eh, karena yang kuantitatifnya apa yang dijelaskan secara kuantitatif harus diperdalam dengan kuantitatif, atau apa yang telah ditemukan secara kualitatif dibuktikan secara kuantitatif. Kalau ini nggak ada yang dibuktikan, Anda hanya sekedar melihat persentase ini saja kan. Ya, Ini Bro. frequency percentage. Saya kira itu nggak cocok dengan mixed method ini. Ya. Nah, coba dibaca betul ya konsep mixed method itu seperti apa ya. Oke. Kemudian object of the research. Ini juga eh, agak membingungkan. Anda bicara tentang korpus. Anda bicara tentang bagaimana memilih. Nah, itu apakah termasuk object of research atau gimana? Di sini juga ada purposive sampling. Nah, ini istilah purposive sampling ini sebenarnya kan untuk quantitative research. Apakah kalau ada sampling tentu ada populasi. Apa populasi penelitian ini? Lalu apa sampelnya? Anda tidak bicara sama sekali tentang populasi di sini, tapi sudah langsung ke purposive sampling. Kemudian Anda bicara tentang corpus. Corpus of this research was publication journal. Apakah publication journal itu bisa dikategorikan sebagai corpus? Publication journal from 20 journal published in various region. Apakah ini hanya ini corpusnya? Jadi corpus itu kan data, kumpulan data Anda. Data Anda itu apa? Bukan publikasi jurnal kan? Korpus Anda itu adalah judul-judul publikasi jurnal. Beda dengan publikasi jurnal. Yang diambil kan judul-judulnya saja kan? Ya, Bro. Judul dari jurnal itu. Harusnya itu yang menjadi korpus. Kumpulan judul-judul jurnal yang dikumpulkan dari berbagai benua. Nah, coba bandingkan istilah korpus ini. Tetapi kalau saya menghitung ini, 20 jurnal, masing-masing jurnal 20 artikel, kok bukan Tiga- 600 jadinya? sorry, Prof. Itu eh 30, Prof. Aduh. Nah, Ya, 30, Prof. Mohon maaf. Itu 30 artikel, Prof. Setiap jurnal, Prof. Jadi ya, 600. kalau saya baca apa yang tertulis sekarang Ya, 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 Prof. kalau diperbaiki ya, ke 30 kali 2 bisa ya, tapi kalau itu aja tidak ya. Ya, ini Ini punya jurnalnya itu. Eh ada Nah, berapa nih? Ini 20. 30, Prof. Sorry, Prof. Karena 30-nya. Nih, Ya, masing-masing 30. 20 jurnal, 30 artikel setiap jurnal, Prof. Jadi 600 korpus, Prof. 600 judul, Prof.
30 kali 20 ya, Ya. 600. Cuma mungkin apakah perlu dipertimbangkan ya? Kalau saya lihat Q1 semua ini dari Australia, Afrika Selatan, Indonesia, United States, dan United Kingdom. Ya, dengan judulnya ini. Apakah yang Q1 ini setara semuanya nih? Eh, Q1 itu untuk kesetaraan kemarin saya mengambil berdasarkan wilayah, Prof. Ya, misalnya nih ya, ini ini yang bagus-bagus saja nih ya, United Ya. States, Di- Kingdom. Di sini hanya Rusia, Meksiko, South Korea, South Africa, kayaknya nggak setara nih. Ini negara-negaranya. Kalau apa mungkin dari negara yang sama misalnya ya, United Kingdom tetap ada di sini, yang keduanya United States harus ada. Tapi di sini Meksiko, South Korea, South Africa, Australia, Australia sama-sama ada nih. Indonesia nggak ada di sini di keduanya ini. Ya minimal ada negara-negara yang sama gitu ya. Kok ini kan sangat beragam nih. Malaysia ada di Q3, Q1, Q2-nya nggak ada. Netherlands muncul di Q3, Q1, Q2 tidak ada. Nah, bagaimana membuat apa nih country publisher ini setara lah gitu ya Ya, dari Prof. unsur negara yang sama. Kalau ini kan sangat beragam nih. Menurut saya ya, ini sangat beragam. Nah, beragam sehingga mengambil kesimpulannya, ini ada Tunisia juga kan. Ini ada Indonesia, ada Indonesian, apa bedanya tuh? Polandia, Tunisia. Ya. Oke, coba dipertimbangkan lagi pemilihan negaranya ini supaya hasilnya itu eh, seimbang ya. Oke, lalu ini procedures collecting data and instrument. Saya ragu dengan konsep instrumen Anda ini. Kelihatannya instrumen yang Anda maksud ini bukan untuk mengumpulkan data, tapi untuk memvalidasi data ya. Betul enggak? Ya, Prof. Ya, Betul. artinya kalau kita bicara tentang instrumen, instrumen penelitian itu adalah untuk mengumpulkan data, to collect the data ini. Saya lihat Anda tidak menggunakan instrumen apa-apa. Instrumen itu digunakan untuk memvalidasi. Pak Paidi tadi yang Anda minta validasi kan, Ya, Prof. bukan mengumpulkan data. Jadi konsep instrumen di sini agak berbeda dengan konsep instrumen di dalam penelitian secara umum. Harusnya kalau memang ada instrumen, harusnya instrumen dulu, baru procedures of collecting data dengan menggunakan instrumen itu ya. Nah, ada enggak instrumen untuk mengumpulkan data? Untuk instrumen untuk mengumpul data, Prof, ada yang di halaman terakhir, Prof. Enggak. Di lampiran Jawabnya, ada enggak instrumen untuk mengumpulkan data? ada, Prof. Apa itu? Instrumen yang untuk pengumpulan data itu saya menggunakan instrumen yang checklist. eh Itu bukan mengumpulkan data itu ya. Validasi data ada enggak? Ini kan ini prosedur collecting data nih kan. Menyeleksi 60 artikel, 600 artikel. Apa instrumen yang digunakan untuk menyeleksi 600 artikel ini? Itu ada untuk alatnya kan untuk mengumpulkan data untuk ini. mengambil 20 jurnal itu saya menggunakan untuk Skimago, Prof. Ya, ada Untuk instrumennya enggak? Ada instrumennya enggak? Enggak belum. ada. Instrumennya manusia. Manusia itu termasuk instrumen ya. Peneliti itu termasuk instrumen kalau dalam penelitian kualitatif. The researcher itself is instrument for qualitative research. Nah, jadi dia perhatikan istilah instrumen di sini apa gitu ya. Apakah peneliti yang mengumpulkan 600 artikel itu sebagai instrumen di dalam penelitian kualitatif, dalam penelitian konten analisis, ya instrumen itu apa? Nah, itu yang nggak duduk saya lihat di sini. Prosedurnya jelas. Ini kan procedures ya. Procedures untuk prosedur untuk mengumpulkan data. Ini kan prosedurnya. Tetapi prosedur itu terhenti pada identifying the keyword. Pada mana? Length of the title. Berhenti sampai di sini ya. Kan sampai di sini aja prosedurnya ya. Nah, identifying the length of ini apakah termasuk analisis data atau prosedur pengumpulan data?
identifying the length of the title provided in the journal ini termasuk mengumpulkan data atau sudah masuk analisis data? Analisis, Prof. Sorry, Prof. Ya, kenapa letaknya procedure of collecting data? Ini kan judulnya procedure of collecting data nih. Nah, jadi coba dipilah-pilah lagi sampai di mana prosedur mengumpulkan data itu dan kapan data itu mulai dianalisis. Ya, sampai di mana proses pengumpulan data itu sehingga data itu terkumpul. Nah, setelah data terkumpul maka mulailah dianalisis. Analisis itu kapan? Ini sudah analisisnya kan? Read the title, abstract conclusion, it's able to get a rough idea. Ini kan sudah analisis nih. Sudah mendapatkan rough idea what is about. Ini sudah analisis nih. Nah, jadi saya tidak melihat batasan di mana sampai di mana collecting data itu, lalu mana mulainya kita menganalisis data. Karena di sini ada analisis data kan. Nah, ini instrumen yang bilang tadi ya. Instrumen. Ini ada data analisis. Data analisis, the researcher read the title. Ini sama dengan B tadi ya kan. Read the title, abstract, and all article to see general what the article. Ini kan yang Anda masukkan di data analisis bisa dibaca nih, Pak Sabrizal. Ya, Prof. Ini sama dengan B yang di atas tadi. Nih, read the title, abstract, and conclusion of the article to get idea what it's about. Jadi mencampur adukan di sini procedures collecting data dengan procedure analisis data. Kecuali kalau judulnya procedures of research boleh. Tapi kalau procedures of collecting data, sampai di mana data itu terkumpul, itulah dia prosedur collecting data. Lalu, di mana mulai menganalisisnya? Nah, ini mulai analisisnya mana tadi? Nggak bingung kita ya. Nah, jadi, coba dilihat lagi ya. Mana yang mengumpulkan data, mana yang analisis data. Ini kan? Oke, pada analisis data ini, Anda harus yakinkan bahwa semua pertanyaan penelitian itu terjawab. Kapan kita analisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama? Apa yang kita lakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua? Apa yang kita lakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian ketiga, dan seterusnya. Itu harus jelas pada analisis data ini, data analisis ini. Jadi saya kira perlu dipertajam lagi, sehingga keempat atau 5 pertanyaan penelitian itu bisa terjawab. Nah, ini yang Pak katakan tadi ya. Validity and reliability instrument. Di sini ada ya, validity. Apa maksudnya validity and reliability instrument itu? Ini masih tentang instrumen. Jadi harusnya ada 2 tadi ya. Bicara tentang instrumen penelitian, lalu bicara tentang prosedur mengumpulkan data. Selesaikan dulu instrumen ini. Mulai dari apa instrumennya, lalu bagaimana memvalidati dan mencari reliabilitas instrumen. Betul enggak ini? Ini kan instrumen yang divalidasi atau datanya yang divalidasi? Data tuh, Prof. Campur aduk nih istilahnya. Ini validity reliability of instrument, bukan validity reliability data kan? Nah, jadi konsep instrumen di sini Pak Sabrizal agak rancu dikit nih. Ya, Prof. Agak rancu ya. Coba diluruskan lagi ya. Ini kan sudah mengcoding drop ID ini kan sudah menganalisis nih. Bukan instrumen sebagai pengumpul data lagi. Oke, barangkali itu saja. Maaf terlalu panjang barangkali sehingga memakan waktu yang lama. Terima kasih, Prof. Sarnil. Terima kasih, Prof. Atas Oke, terima kasih Prof. Zain. Berikutnya diundang Prof. Sarwit. Silakan Prof. Sarwit. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore, Prof. Zain. Selamat sore, Pak. Selamat Masih mute, Prof. Sarwit. Prof. Safnil dan Oke, ya. Silakan. sudah hidup itu?
Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saudara Saprijal, Ya, Prof. saya mau konfirmasi beberapa hal. Yang pertama, yang Anda maksud dengan karakteristik itu apakah tipe seperti dimaksudkan di dalam tujuan penelitian Anda pada bagian 1 dan 2? Ini dulu dikonfirmasi. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Sarwit. Yang dimaksud dengan karakteristik dari judul artikel itu adalah eh, tipe-tipe yang terdapat di dalam tipe-tipe judul yang terdapat di dalam judul, yaitu seperti tipe tipe judul yang berdasarkan linguistic features, tipe judul yang berdasarkan content features, dan juga eh, kemudian kata kunci yang ada yang terdapat di dalam sebuah judul artikel tersebut, Prof. Kemarin, Oke, baik. Kalau saya baca bagian eh, bab 2, itu saya mendapati informasi bahwa ada ekspresi tipe-tipe itu yang dinyatakan dengan apa? Dengan nominal phrase, lalu itu ya, linguistic feature-nya itu, ya, compound Prof. phrase dan sebagainya. Ini cenderung unsur-unsurnya, bukan compound phrase dan sebagainya itu kan unsur-unsur dari judulnya, begitu ya. Ya, Prof. Ya, kalau itu unsur, lalu bagaimana unsur-unsur itu eh, membantu Anda menemukan tipenya. Kalau saya melihat unsur dan tipe itu berbeda. Jadi bagaimana unsur-unsur itu, unsur-unsur linguistik ya, nah, fitur linguistiknya itu membantu Anda merumuskan tipenya. Eh, Satu yang pertama ya gimana? Silakan. ya, Prof. Eh, di dalam sebuah linguistic feature dalam sebuah artikel judul artikel itu komponen yang ada menurut dari Cheng itu ada compound phrase, Hmm. kemudian non nominal Hmm. phrase, Ya, 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 saya tahu itu. Terus, verb in phrase dan full sentence, preposition and structure. Nah, dari komponen itulah akan diklasifikasi nanti eh, bahwa judul ini dikategorikan linguistic features yang tergolong di dalam eh, struktur sintaksis yang ada di dalam sebuah judul itu. Itu yang akan diteliti, Prof. Akan ditemui. ya saya perlu konfirmasi karena kalau saya mencermati tipe di dalam proposal ini itu masih tipe dalam tafsiran saya di proposal ini cenderung satu yang abstrak yang Anda bisa rumuskan ketika Anda sudah meneliti fitur-fitur linguistik dari judul itu. Begitu ya? Begitu Iya, atau gimana? bagaimana, Prof? Soalnya, Eh, saya menafsirkan nih sementara ini tipe itu ialah satu konstruksi yang abstrak yang belum Anda temukan dan akan Anda temukan nanti ketika Anda menelusuri unsur-unsur apakah itu non phrase, apakah itu compound phrase dan sebagainya dalam setiap judul dari jurnal yang Anda dari artikel jurnal yang Anda teliti itu lalu Anda rumuskan begitu ya. iya, Atau Prof. hanya mengidentifikasi saja. Iya, Prof. Ini non-trade, ini atau gimana? Gini, Prof. Dalam hal ini, dalam judul artikel itu, eh, saya mencoba mengidentifikasi apakah judul itu
termasuk dalam linguistic features yang mana linguistic features di dalam sebuah judul itu yang terdiri dari 5 komponen yang ada, yaitu Ya, jadi artinya Anda kalau begitu tipe sama dengan eh, fitur linguistiknya pada level jadi sama. Jadi ada judul yang dia punya tipe non phrase begitu ya atau compound phrase begitu atau tidak? ya karena dalam fitur linguistik itu ada 5 komponen, Prof. Ya, saya tahu. Ya, terus Nah, dari 5 komponen itu, itulah nanti akan diketahui apakah judul itu termasuk dalam tipe linguistic features yang oke. mana nanti di Nah, ini dalam. perlu ya perlu jelas karena tipe dalam pikiran saya itu bukan tipe itu unsur-unsur dan struktur Oh gitu, tipe. Prof. Karena ya, jadi mungkin perlu diperjelas nanti ya. Batasan tipe itu apakah semata-mata hanya pada unsur atau relasi unsur dan relasi unsur. Kemudian yang kedua berkaitan dengan content features ya, fitur isi ya. Ya, Prof. Itu Anda sedikit sekali yang disajikan di dalam proposal Anda, halaman 44 dan seterusnya. Itu hanya sedikit sekali dan saya belum menangkap apakah yang dimaksud dengan content features itu. Silakan. Oke, Prof. Boleh, Prof. Ya, silakan. Oke. Sama halnya dengan linguistic features tadi, Prof. Di dalam Hmm. sebuah judul juga, apakah dia termasuk eh, eh, dalam judul itu ada linguistic features dan juga content features. Nah, dalam Hmm. content features ini dibagikan juga 5 kategori, yaitu dia termasuk research method or design, kemudian apakah dia dikategorikan yang lebih menonjolnya research result, atau geographic location, atau research treatment and population. Dalam linguistik, dalam content features dan juga linguistic features ini di dalam judul itu untuk memahami apakah judul itu apa sih fitur isi yang terdapat di dalam judul. Kemudian kalau untuk yang linguistic features apa sih fitur-fitur bahasa atau fitur linguistik yang ada di dalam Oke, sebuah judul itu maksudnya, Prof. oke, oke, baik, baik, baik. Saya mulai nyambung. Itu artinya Anda akan mencermati teksnya, ya. Anda akan mencermati seluruh artikel, Iya, Prof. ya. Nanti diseleksi. Anda akan membaca judul abstrak dan seterusnya, ya. Tidak, Prof. Mohon maaf, Prof. Anda akan membaca judulnya, abstraknya, pendahuluannya, dan seterusnya dari setiap artikel. Eh, Tidak hal demikian, Prof. Dalam hal penelitian ini nanti Ini sudah metodologis. Ini sudah metodologi. siap, Prof. Apakah kalau begitu saya menangkap berarti Anda akan membaca judulnya, abstraknya, keywords-nya, kata kuncinya, pendahuluannya, dan seterusnya, begitu. Dalam hal penelitian ini tidak selalu konstruk. Ya atau tidak? Tidak, Prof. Tidak konstruk dari sebuah artikel, tapi hanya fokus Jadi ke hanya judulnya saja. judulnya saja, Prof. Bagaimana Anda bisa menetapkan ada content features di situ? Iya, Prof. Ini, Prof. Apabila untuk mengetahui apakah dia di dalam linguistik features itu, apabila kalimat itu dikategorikan sebagai compound, apabila kalimat itu compounds itu adalah
it consists of two independent clause. Jadi apabila dalam judul itu terdapat dari dua independent clause, independent clause seperti halnya seperti judul yang saya utarakan pada hari ini itu dimaksud dengan compound. Kemudian kalau dia nominal, nah dari kriteria itu nominal phrase itu composed of one or two more noun kan. Seperti itu. Ya, Mm-mm. Kemudian apabila dia awal judul itu berawalan dengan huruf ing, itu berarti dikategorikan kepada verb ing phrase seperti itu, Prof. oke. Baik. Jadi Anda tidak mencermati seluruh artikelnya ya, hanya mencermati judulnya saja. Iya, Prof. Oke, oke. Baik, yang berikutnya. Saya melihat bahwa studi ini lebih pada telaah semantik sintaktik pada tataran kohesi dan koherensi. Benar nggak kira-kira? Eh, sorry, Prof. Suaranya kecil. Saya menangkap ya, kajian ini itu lebih dekat pada analisis semantik sintaktik, Ya, kohesi, koherensi. Begitu. eh, lebih Begitu. eh, ke ya yang lebih tapi tidak terlalu detail untuk kohesi dan Korea. Oke, Ya, oke, baik. Jadi ke situ ya. Jadi ya, arahnya ke situ. ya, Prof. Nah, kalau ke situ, arahnya ke sana, lalu apa pertimbangan saudara, pertimbangan Pak Saprizal itu mengulas masalah critical discourse analysis, karena kalau kita bicara discourse analysis, apalagi critical discourse analysis itu dia sudah melibatkan wilayah-wilayah konteks, ya. Ini kenapa ini dimunculkan? Ya, mengapa dimasukkan critical discourse dalam hal ini? Dalam critical discourse kita melihat bahasa sebagai praktik sosial yang berhubungan erat dengan kekuasaan pendekat mencari untuk diskurs ya ke critical discourse ini kita akan memahami sorry akan dipahami bagaimana judul itu yang tepat dalam publikasi sebuah jurnal. Karena setiap jurnal itu mempunyai kaedah-kaedah tersendiri di dalam untuk publikasi untuk setiap judul itu mempunyai kaedah-kaedah tersendiri pada setiap jurnal yang berbeda, Prof. Seperti itu, Prof. Kalau itu kan seputar gaya selingkung saja sebenarnya kan? Tidak. Apakah misalnya suatu jurnal itu ya tipe-tipe atau tipologi judulnya dalam suatu jurnal tertentu itu mengekspresikan karakteristik eh, penggunanya secara kritis. Karena biasanya kalau kita ngomong critical discourse analysis itu kaitannya dengan misalnya power abused gitu ya. Ya, Prof. Apakah akan sampai ke sana? Kalau saya mencermati dari metodologi Anda dan langkah-langkah analisis datanya, saya kira berhenti pada wilayah-wilayah tadi sintaktik semantik ya, dan barangkali gaya selingkung dari satu jurnal. Atau kalau Anda mau masuk ke wilayah yang discourse analysis, itu artinya Anda perlu melakukan semacam survei yang mendalam dari para penulis, ya, dari para pembaca dan sebagainya. Apakah itu akan dilakukan? Karena mau tidak mau, kata kunci kalau kita bicara diskurs itu kan teks dan konteksnya, ya kan? Apakah akan sampai ke sana? Kalau
sampai ke sana berarti harus ada tambahan pekerjaan menurut saya yang mesti dielaborasi di pengumpulan data-datanya. Tapi kalau tidak, itu ya berhenti di level semantik sintaktik, dan artinya konsep-konsep yang berkaitan dengan critical discourse mungkin tidak perlu dielaborasi di dalam proposal ini. Itu pikiran saya. Karena ini pekerjaan yang tidak sedikit sebetulnya. Tapi Anda bisa mengelaborasi wilayah-wilayah kayak selingkuh, kecenderungan publik, ya, lalu visi jurnal barangkali, atau semacamnya, semacamnya, untuk disematkan sebagai tambahan informasi sehingga Anda punya cukup bahan-bahan untuk menjelaskan karakteristiknya. Kalau saya, begitu Ya, kira-kira ini ya, Prof. tanggapan saya, Eh, ya. Oke. ya, Prof. Terima kasih, Prof. Karena untuk sampai ke diskurs untuk lebih detail, karena harus menemukan penulis yang ada di sana, Prof. Jadi untuk Ya, saat ini, makasih belum atas ya. Oke, atas untuk sintak oke, dan sintaknya aja. oke. Baik, selamat bekerja, Pak Sabrizal. Ya, Prof. Nah, saya kira itu beberapa pertimbangan saya, Prof. Sahnil. Mudah-mudahan bermanfaat untuk apa? Untuk disertasi ini. Terima kasih. Ya, Oke, Prof. terima kasih Profesor Baik. Wid. Ya. Selanjutnya saya undang Ibu Irma Diani. Silakan Bu Irma. Baik, terima kasih Prof. Sapnil atas kesempatannya. Selamat Pak Saprizal, proposalnya sudah berwujud. Mudah-mudahan ini bisa lebih cepat ya nanti Ya, Prof. selesainya. Eh, saya mulai dari sama setuju dengan Prof. Zaim tadi. Jadi memang bila dari pendahuluan ya. Jadi ketika Anda mengutip ini mungkin setiap di sini ya, kutipan itu kalau dia dalam kurung mungkin diletakkan saja di akhir gitu ya. Ya, Prof. Diletakkan di akhir Ya, paragraf supaya tidak membingungkan. Jadi medley itu dia memang rata-rata di akhir diletakkannya. Jadi untuk di awalnya itu tidak usah disebutkan. Kemudian, nah untuk pertanyaan ke nomor 3 ini, research question number 3 ini, em, kalaupun Anda ingin mengatakan ya ingin mengetahui lebih lanjut mungkin bukan keyword tapi leksikon mungkin ya yang ada dalam artikel atau judul itu, bukan keywordnya tapi mungkin leksikon, pilihan leksikon. leksikonnya, jadi mungkin perlu dipertimbangkan gitu ya. Jadi daripada Anda orang agak bingung tadi ketika membaca kenapa apa keyword, karena memang maksud Anda mungkin ciri leksikon yang ada itu ya selain linguistic feature-nya, tapi mungkin apa mungkin kalau tidak dihapus juga nomor 3 tidak apa-apa gitu kalau menurut saya, karena sudah terwakili dengan rumusan pertanyaan nomor 1 dan 2. Kemudian em, tadi riset signifikannya itu mungkin dibagi 2 tadi, seperti misalnya kalau secara theoretically Anda mendevelop discourse ilmu discourse gitu ya, mengembangkan kemudian ya khususnya tentang judul artikel jurnal. Jadi dibagi tadi saya setuju dengan Prof. Zaim. Kemudian definisi itu usahakan judulnya ya bukan Ya, siap. tentang jadi karakteristik itu apa, kemudian jurnal artikel yang dimaksud itu apa, kemudian dan seterusnya gitu ya judulnya. Oke, itu kemudian selanjutnya untuk kajian pustakanya itu di kajian pustaka sebaiknya mungkin data review ini dibuang saja ini ya SFL, kemudian ESP itu ya genre analisis. Siap, Prof. Siap. Kemudian ada juga di sini mungkin lebih saya melihat ada beberapa kecenderungan judul per ilmu itu agak berbeda, seperti misalnya pada linguistik terapan atau misalnya sosial linguistik itu
agak berbeda tren judulnya dengan education mungkin. Jadi yang Anda bisa eksplor lebih lanjut di artikel di teori ini, bagaimana ciri khas judul pada education dengan linguistik terapan gitu ya. Jadi yang tidak perlu seperti SP, SFL itu dihapus saja. Jadi lebih fokus pada ciri khas judul, Yap. pada ilmu-ilmunya. Jadi kalau misalnya tadi ada pemilihan beberapa jurnalnya itu dilihat bagaimana membandingkan setiap bidang ilmu education bagaimana trennya, kemudian linguistik bagaimana tren judulnya, kemudian bidang yang lain lagi misalnya apakah sampai ke kalau sastra, kalau tidak ada tidak masalah. Jadi Anda lihat dari tren bidang ilmunya juga untuk dibandingkan yang trennya yang bagaimana. Yap. Kemudian ya yang apa finding, discussion dan lain-lain mungkin metode itu tidak perlu ya. Ya. Jadi langsung saja ke title. Karena Anda ingin membahas lebih lanjut tentang title. Jadi tambahkan lagi teori tentang title kalau mungkin masih bisa Anda temukan. Kemudian ya di metodologi itu juga chapter 3 ya. Jadi mungkin mixed method tadi dibuang saja karena ini tentang deskriptif ya, hanya menjelaskan saja content analisis ini ya, menjelaskan bagaimana ciri artikel judul artikel yang sedang tren. Kemudian ya kalaupun Anda ingin di bab tentang di metodologi ini ada collecting data, mungkin kalau dalam linguistik itu ada prosedur pengolahan data. Jadi kalau jadi pengolahan data judulnya itu aman karena dari mulai Anda memilih, kalau saya lihat di sini ya, Anda prosedur mengolahnya dari memilih artikel, kemudian membaca judul, kemudian mengidentifikasi judul, kemudian apalagi ini nih kelihatan ini mengolah data. Jadi kalau mau aman, tapi kalau mau sesuai tadi saran Prof. Zaim, Anda bedakan atau bagi antara collecting data, kemudian teknik analisis dan seterusnya seperti sesuai dengan apa orang dalam kebanyakan dalam membuat disertasi itu. Jadi tolong dibagi atau diperjelas. Itu kalau dari saran kami, silakan Anda pertimbangkan gitu ya. Yap. Oke, itu kalau dari saya. Kemudian ya tadi last name ya, usahakan last name bukan nama lengkap ya kalau mensitasi. Jadi dicek kembali. Oke. Kemudian itu saja. Ya. Tuh, mungkin Anda perlu tambahkan teori yang tadi, judul yang berbidangkah atau membandingkan bagaimana trennya gitu ya kalau dalam tambahannya yang tidak perlu mungkin dibuang saja. Ya, Itu saja dari saya. Terima kasih Prof. Sanil. terima kasih, Mem. Ya, selamat bekerja. Terima kasih Bu Irma. Apa Ibu Wisma ada di Zoom, di ruang Zoom? Informasi dari beliau tadi, Prof. Beliau lagi ada di kelas, Prof. Jadi belum bisa masuk, Prof. Oke. Ya, jadi Pak Safrizal, saran saya yang pertama, nah coba sering-sering berdiskusi dengan mahasiswa lain di Lubuk Linggau. Ya, dengan Pak Mardi, dengan Pak Jamal, dengan Agung, ya. Itu ada kemiripan metode dan juga ada eh, kajian pustaka yang seperti genre analisis. Ya. Jadi jangan belajar sendiri, gitu, ya. Ya, Prof. Kalau belajar itu 2 tambah 2 tidak 4. 2 tambah 2 bisa 10.
Siap, Prof. Ya. Jadi jangan kerja-kerja sendiri, ya, karena pemahaman mahasiswa itu beda-beda. Nah, walaupun kita merasa lebih paham dari yang lain, ketika kita harus menjelaskan sesuatu kepada yang lain, itu akan bertambah atau kita menemukan apa yang belum kita pahami. Siap, Prof. Nah, jadi sering-sering berdiskusi ya. Ini Pak Mardi ada di sini ya. Pak Mardi, Pak Jamal, dan juga Agung. Nah, itu sering-sering berdiskusi kan, dekat itu, sering ketemu mulai ya. Ya, Prof. Jadi itu akan sangat banyak membantu pemahaman kita terhadap kajian uh, fitur linguistik atau konten uh, fitur konten dari analisis wacana ini. Tadi disarankan oleh Prof. Zaim, ya karena ada kata comparative study di judul, ya maka sebaiknya memang semuanya komparatif. Ya, Ya, Prof. mulai dari research question nomor 1, yaitu tipe judul berdasarkan fitur linguistik. Nah itu, ya. Dua-duanya itu tipe. Tipe judul berdasarkan fitur linguistik, berdasarkan frasa, berdasarkan kalimat. Nah, jadi itu buatlah dua tipe. Satu berdasarkan fitur linguistiknya, satu berdasarkan isi ya dari judul itu. Ya. Jadi tadi Ibu Irma menyarankan gunakan istilah lain, jangan keyword lagi di judul itu karena juga ada keywords di bawah abstrak. Ya, mungkin spesifiknya leksikon, ya. Kata-kata penting ya, di dalam judul untuk menentukan tipe judul berdasarkan fitur linguistiknya. Ya. Jadi ada dua cara menentukan tipe judul. Satu berdasarkan uh, fitur linguistik, satu berdasarkan isinya, isi dari judul itu. Nah, ini kedua-duanya harus dikomparasikan antar jurnal yang berbeda ranking. Nah, rankingnya itu apa dasarnya? Yang satu kuartail, yang kedua SJR, nilai SJR. Ya, itu menentukan kualitas jurnal. Ya, yang dianalisis hanya judul saja, ya. Kalau dan kata kunci, ya keywords. Oke. Nah, tadi banyak eh, yang disarankan, ya, yang ditanggapi oleh penguji itu masalah bahasa, ya. Bahasanya masih English of Indonesian style, kan, gitu ya. Terkesan itu seperti terjemahan. Apakah terjemahan pakai Google Translate atau terjemahan langsung tetapi ya, belum diedit. Nah, kalau perlu ini saling membantu ya, Pak Mardi membaca proposal Pak Safrizal, ya, Pak Safrizal membaca proposal Pak Mardi karena sama-sama berbahasa Inggris. Ya, kita sulit sekali mengedit tulisan kita sendiri. Jadi butuh orang lain yang mengeditnya ya. Ya, Prof. Jadi jangan jangan kerja sendiri walaupun berdekatan. Nah, itu salah itu. Ya, Prof. Harus bekerja sama dengan mahasiswa lain. Oke, theoretical contribution. Nah, seperti yang disarankan Budi kemarin, penelitian kualitatif banyak yang bisa melakukan. Ketika digabungkan dengan analisis kuantitatif, disitulah ada novelty-nya. Ya, jadi theoretical contribution-nya khas analisis kuantitatif ya, dari dua atau tiga aspek ini. Tipe judul berdasarkan fitur linguistik, tipe judul berdasarkan konten, isi judul itu. Ya, itu novelty-nya, itulah sumbangan teorinya. Kalau prakteknya ya untuk
membantu untuk pengajaran atau pelatihan penulisan artikel jurnal, khususnya menulis judul. Ya, memang jurnal itu punya gaya selingkung, ya, punya aturan khusus tentang judul. Tetapi itu biasanya itu hanya tentang jumlah kata saja. Ya, ada jurnal yang membolehkan judul itu sampai 20 kata, ada yang hanya 15, ada yang disarankan lebih kurang lagi. Nah, tadi di bab 3 juga banyak disorot, ya, mana yang uh, data collection procedure dan mana yang data analysis procedure. Dan ada yang berulang-ulang. Pada data collection procedure diulangi lagi memilih artikel. Padahal itu sudah dijelaskan di corpus, ya, of the study. Nah, lalu pemilihan artikel dari jurnal-jurnal, pemilihan jurnal, ya, dari begitu banyak jurnal itu ada caranya, ada kriterianya. Lalu pemilihan artikel dari jurnal juga ada caranya dan harus disampaikan itu, ya. Nah, lalu apa instrumennya? Instrumennya checklist yang sudah ada dilampirkan, ya. Itu checklist itulah instrumennya. Checklist itulah yang dipakai untuk menganalisis judul dari segi fitur linguistik, ya, tipe fitur linguistik dan tipe konten. Ya, ada dua checklistnya. Satu checklist untuk tipe berdasarkan fitur linguistik, satu lagi checklist untuk menentukan tipe judul berdasarkan isi, ya, isi konten dari judul, ya. Nah, itu sudah ada, checklistnya sudah ada, cuma tidak disajikan di bagian bab 3 itu. Ya, itu disebutkan. Dan jangan diulang-ulangi lagi memilih judul, memilih artikel atau memilih judul dari jurnal itu, ya. Ya, Prof. Oke, Pak Saprizal, ada yang ingin ditanyakan? Ya, ya, Eh, tadi Cukup, Prof. komparatif semuanya, ya. Ya, Prof. Ya, silakan. Nanti intinya untuk di formulationnya jadi komparatif seluruhnya, Prof, ya. Insya Allah. Ya, komparatif seluruhnya, ya. Jadi ada analisis statistiknya, Ya, Prof. ya, perbandingan antar kuartail, antar empat Ya, empat kelompok jurnal kuartal 1, 2, 3, dan 4. ya, Prof. Apanya yang dibandingkan? Tipe berdasarkan fitur Ini. linguistik, tipe berdasarkan konten, Ya, Prof. ya, judul itu. Dan perbandingan antar eh, panjang judul in terms of word count. Di panjangnya itu berdasarkan jumlah kata saja, ya. Itu agak mudah. Nah, di situ baru kelihatan mix methodnya. Ada analisis kualitatifnya dan ada analisis kuantitatifnya. Dan analisis kuantitatif harus dimasukkan di bab 3. Ya, bagaimana, ya, menganalisis data itu secara kuantitatif, ya, karena dia komparatif. Ya, kalau komparatif itu ada is there any significant difference between the journal article titles, ya, among the four level, for the four rankings of journal, kuartal 1, 2, 3, dan 4. Ya, jadi 3 aspek itu dibandingkan, ya. Tipe berdasarkan fitur linguistik, tipe berdasarkan isi, tipe panjang. Nah, 3 itu. Tiga-tiganya harus ada analisis kuantitatifnya, ya. Oke. Siapa Pak Saprizal yang ingin ditanyakan? Terima kasih, Prof. Ini Sekian. banyak tadi ya salah-salah tulisan, ya. Siap, Ya, Prof. komanya kok apa. Nah, jadi itu karena ini saja, itu karena selama ini jarang membaca, ya, sehingga ketika kita menulis kita eh, belum arif, ya, belum otomatis, ya. Misalnya mengutip itu, bagaimana mengutip tulisan orang, ya, bagaimana memparaphrase, ya,
bagaimana membuat kesimpulan. Nah, itu kan keterampilan menulis, ya. Keterampilan menulis itu berasal dari keterampilan membaca. Nah, kalau kita sering membaca secara tidak langsung, ya kita membantu kita meningkatkan keterampilan menulis kita, ya. Ya, Prof. Oke, masih ada Pak Safrizal? Cukup, Prof. Ya, masih ada sekitar 5 menit. Cukup, Prof. Cukup? Oke, masih ada yang ingin disampaikan, Prof. Zaim, Prof. Sarwi, Bu Irma? Cukup. Cukup? Cukup, Prof. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Silakan Pak Safrizal menyampaikan sesuatu sebelum seminar ini ditutup. Ini sudah, silakan. Ya, terima kasih Prof. Sabnil selaku pemimpin dan promotor dan juga penguji. Dan juga saya sangat berterima kasih kepada Prof. Zaim atas masukannya, sangat sungguh luar biasa untuk lebih mempertajam lagi disertasi saya untuk penelitian berikutnya. Selamat ketemu nanti Prof. Nanti jangan jemu Prof untuk saya konsultasi lebih lanjut nanti dengan Prof. Zaim. Sempat ketemu kemarin di di Unja Seminar Internasional, Oke. ketemu lagi. Minta Ya, bimbingannya Prof untuk lebih lanjut. siap-siap. Ya, karena ilmu yang diberikan oleh Prof. Zaim sungguh luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa tertular. Kemudian terima kasih juga Prof. Sarwit Sarwono. Eh, Terima kasih atas masukannya, sarannya. Insyaallah setiap masukan dan sarannya eh, akan diperbaiki. Sekali lagi terima kasih Prof. Sarwit yang mendalam atas banyak masukan yang sangat berarti bagi Rizal untuk menyempurnakan proposal disertasi. Juga Bu Irma Diani, terima kasih Mem Irma atas masukan dan sarannya untuk kesempurnaan proposal ini. Juga eh, eh, Prof. Sabnil, tidak henti-hentinya saya untuk minta tolong untuk membimbing, mengarahkan proposal disertasi ini untuk lebih baik lagi, menjadi disertasi yang lebih bagus nantinya dapat dipertahankan untuk jadi akhir nanti. Kemudian kawan-kawan semuanya, terima kasih atas waktunya, meluangkan waktunya untuk hadir pada seminar proposal pada siang hari ini. Kemudian sekali lagi atas masukan dan sarannya saya ucapkan terima kasih. Selamat bagi yang sudah kawan-kawan yang sudah seminar proposal dan juga bagi yang Pak Turian. Insyaallah untuk selanjutnya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak atas masukan dan kritikannya dan masukannya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada Prof. Zaim, Prof. Sarwi, Ibu Irma, ya, dan nanti temui juga Ibu Wisma, ya, Pak Siap, Safrizal, siap, untuk Prof. minta masukan. Ya, mari kita tutup seminar ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Dinda Safrizal. Selamat Pak Safrizal. Selamat perbaikan. Selamat Kando. Jo. Selamat Prof. Dinda. Izin deh, Prof. Oke, mari. Terima kasih, Prof. Ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Dinda. Mantap Pak Safrizal.